trial class. Kemarin kan kita ketemu di full stack. Nah, sekarang kita tuh ada yang baru nih, namanya itu UI UX. Nah, apa sih UI UX tuh? Nah, nanti kita bakal pelajarin di sini. Kita bedah dengan bagus. Nah, next. Nah, apa yang akan kalian dapetin? Sama seperti kemarin, yang coba kita ulang lagi ya. Yang akan kalian dapat itu ada SAT. SAT itu yang bakal berguna banget buat kelulusan kalian. Terus itu yang kedua tuh ada sertifikat buat portofolio kalian. Kalau kalian mau kerja nanti, apa yang telah kalian lakukan. Nah, kalian udah punya nih bukti-buktinya. Nah, terus yang ketiga, itu tuh experience. Nah, kalian kan kadang mikirnya, oh ini tuh cuma sekedar teori, kayak gitu kan. Sekedar teori. Nah, di sini tuh kita tuh bakal ngasih tahu kalau kalian tuh sebenarnya bisa menggunakan ini tuh di banyak hal, yang di web, di pembuatan web. Terus itu ada knowledge itu ya pengetahuan kalian bisa bertambah lah. Apa sih UI UX, itu cara gunainnya gimana, terus bagaimana sih penerapannya, implementasi gimana, ini bakal kita kasih tahu. So join terus dan ikutin terus. Oke, waktu dan tempat kita kasih Bapak Jeffrey. Silakan Bapak Jeffrey atau Bapak Farel untuk melanjutkan. Oke. Gue ambil alih. Oke. Gue bisa share screen sendiri aja gitu atau gimana? Boleh. Bentar ya. Bentar. Ada kelihatan. Sip, legit. Oke, di sini materi yang kita pelajari itu ya UI sama UX. Apa aja sih yang mencakup UI sama UX itu? Nah, di sini tuh ada visual desainnya, UI UX desain sendiri teorinya itu, terus desain prosesnya, mockup, terus prototyping, terus desain delivers, deliverables, Figma sama Adobe XD. Kalau kalian terjun ke UI UX pasti ketemu ini. Oke, lanjut ya. Pertama UI. Kalau kalian lihat, apa sih yang kalian bisa simpulin ya gitu? Kalau untuk cowok-cowok ya ini, tapi kalau untuk cewek-cewek mungkin foto K-pop mungkin. Coba kasih satu inilah pendapat lah, saran apa gitu. Jika lu lihat foto ini atau fotonya diganti deh sama yang lu suka gitu. Foto seseorang yang lu suka gitu. Nah, apa sih yang pertama kali lu lihat gitu? Ada yang mau jawab? Ayo. Cantik, Kak, cantik. Bentar, gue bisa lihat nggak ya ini? Ininya. Oke, penampilan. Tadi di chat ada yang bilang penampilan. Oke, benar. Penampilan. Kenapa penampilan di ini? Karena kecepatan. Oke, nih. Cangkupan UI itu penampilan. Keren. Atau lebih ke apa ya? Artistiknya. Gue bacain aja ya. Mekanisme komunikasi antar pengguna atau dalam kurungnya user dengan sistem pada sebuah program, baik itu aplikasi website, mobile ataupun software, yang mekanismenya itu apa ya? Yang artnya itu disesuaikan dengan kebutuhan pengguna terhadap program yang dikembangkan. Cangkupannya itu tampilan fisik nih yang seperti tadi gue bilang. Terus penggunaan warna, tampilan animasi kalau ada animasinya. Biasa sekarang ini yang lagi di tren-trenin tuh di web atau enggak di mobile-nya. Kalau di web lebih ke animasinya itu
yang berulang, di-loop-kan, terus hingga pola komunikasi dari suatu program dengan penggunanya. Oke, masih ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Kalau nggak ada, gue bisa lanjut. Kalau ada, boleh ditanyakan dulu. Kalau ada langsung ini aja, langsung live chat Iya, atau enggak open mic. gue udah bisa baca nih chatnya juga. Kalau misalnya ada apa-apa, bisa langsung aja. Oke, aman. Oke, lanjut ya. UX. Nah, kalau tadi bicara UI, ini UX. Ada yang bisa nyimpulin nggak dari gambar ini? Yang bisa nerawang-nerawang itu. Atau ada yang mau berpendapat tentang gambar ini? Ya, ada yang mau berpendapat? Iya, lagi ngedet. ada lebih nggak gitu? Komentar lebih gitu apa gitu? Ada lagi, ada lagi. Hah, server? Boleh, tapi apa lagi? Coba. Spam aja Experience. chatnya. Pengalaman kencan yang berbeda. Lagi. Spam aja. Ketemuan tapi ngobrol lewat chat. Cet. Terus, Jadi kalau misalnya disangkut pautin ya sama yang sebelumnya, sama yang tadi ya, yang UI, yang gambarnya EU. Kalau disangkutin sama yang tadi, apa kira-kira hubungannya? ya, nih gue kasih lihat lagi nih sama yang sebelumnya nih. Nah, ini kan UX. Nah, kalau Ini yang tadi, nah ini UI. UI. Ini UX. Ini UX, ini UI. Ini UI. Enggak, ini IU ini orangnya. Gue nggak kenal sih, nggak terlalu ini banget. Nah, Tapi ya tau lah. Coba bisa bandingin nggak ini sama ini? interaksi. Oh iya, Si bisa. bisa. Udah, masih ada lagi? Ada teks ya? Hah? Bukan itu deh. Kok tiba-tiba ada Bukan. teksnya? Apa yang sederhana aja? Yang sederhana aja. Facebook? Hah? Facebook? Facebook. Kan bisa aja. Banyak. Aplikasi chatting banyak. Tapi apalagi nggak apa-apa. Ya, tapi gue suka deh jawabannya interaksi ini, Jay. Yang paling mendekati ya. Ya sih. Ini bisa sih. Interaksi ada 2 orang. Ngobrolnya lewat chat. Bisa. Pengalaman kencan yang berbeda. Bisa. Interaksi dengan gadget lebih menarik? Bisa. Bisa. Udah, kalau gitu jawabannya udah banyak. Lanjut, Jeff. Oke, pandangan orang pasti beda-beda ya di sini. Bentar. Nah, gue bacain dulu lagi ya. Pengertian UX, user experience, memang tidak terlalu jauh berbeda dengan UI. Perbedaannya apa ya ini? Pembedanya dah. Fokus utamanya dengan pengalaman pengguna. Seorang UX designer akan merancang program, aplikasi, web atau mobile berdasarkan pengalaman dari pengguna atau user setelah menggunakan aplikasi web atau mobile tersebut. Nah, kalau lihat dari gambar yang tadi, ini itu sebuah interaksi. Kayak tadi ada yang ngomong interaksi. Terus ada juga yang awal-awal bilang ngedate. Nah, UX itu lebih ke apa maksud dari gambar ininya. Makanya tadi gue bilang, apa sih ini teh? Gambar apa sih ini teh? Jadi maksud dari gambar ini ngedate. Emang bener ngedate. Terus ada juga yang jawab interaksi, itu juga boleh. Jadi UX ini lebih ke apa tujuannya. Oke. Nah, coba lihat lagi dari yang gambar ini. Oh, bentar, Jeff. Gue mau nambahin yang tadi, Jeff. Boleh nggak? Boleh.
Kembali lagi ke gambar atau yang ini? Yang gambar. Oh, boleh. Soalnya kalau gue yang gue nangkepnya beda nih. Coba balik lagi ke UI. Right. Boleh. Nah, ini. Nah, kalau gue entah kenapa nangkepnya, kalau UI itu kan tampilan tuh. Ya, tampilan Ya, cantik, keren. cewek secara tampilan gitu. Ya, Let's say you wanna go to a date. Lu buka Tinder gitu, terus nemu ada cewek, oh iya cantik, oke. Terus iya bagus penampilannya, oke. Nah, sedangkan UX tuh next ke UX. oke ini. Nah, sedangkan UX tuh adalah ketika pengalaman lu ketika ketemu dengan si cewek itu, misalnya udah janjian gitu. Terus lu ketemu. Nah, berarti di situ kan pengalamannya UX-nya di situ di mana lu ketemu sama cewek yang tadi. Dan Bisa. kebetulan di sini pengalamannya jelek ya, udah ketemu malah sibuk sendiri main HP. Gitu sih kalau yang gue tangkap dari sini. Tapi bisa kan itu make sense kan? Make sense. Itu lebih make sense sih daripada yang argumen gue, tapi ya oke lah. Nah, tadi udah ini. Sekarang ini. Jadi kecepatan sih itu. Nah, ini. Ada yang bisa kasih pendapat lagi nggak? Gue main pendapat aja nih. Spam aja ini chat-chat yang ada di ininya tipsnya. Boleh kasih pendapat lagi. Apa perbedaan fungsi dari cangkir berikut? Ini ada cangkir plastik, ini ada cangkir kertas, ini ada cangkir ya dari besi stainless, ini ada dari kaca. Apa pembedanya dari ini? Nah, kalau dihubungin sama UX. Kayaknya secara fungsi sama kan, semuanya untuk minum. Cuma kayak apa sih beda yang ngebedainnya? Apa sih yang ngebedainnya gitu? Boleh di spam ininya? Gak apa-apa. Mau asal juga boleh. Estetika. Cangkir kaca menambah estetika. Ketahanan, fashion. Oke, boleh. Apalagi kali pakai sama berapa kali pakai. Oke. Ada lagi bebas sampai nggak nyambung juga. Yang penting cangkir. Ya jangan sampai absurd juga pendapat ente. Penggunaannya untuk minuman tertentu, benar. Ada yang Oh iya benar. Oke. Ada lagi? Gue suka nih yang ini nih. Ada yang pegangannya bisa buat air panas. Penggunaannya mungkin ini juga boleh. Ini kalau gue malah nge-rap yang ini nih. Nah, plus satu nih. Penggunaannya untuk minuman tertentu. Berkali-kali pakai. Ini pertanyaannya. Oh, ya udah deh. Akhir kasih menambah estetika. Oke, udah ya. Ada lagi nih berarti. Jadi dari ini ada yang ngomongan penggunaannya mungkin untuk minuman tertentu. Oke, benar. Ini lebih tepatnya kalau kita UX dari kaca UX, dari segi sudut pandang UX, itu ini lebih ke apa sih penggunaannya, untuk minuman apa sih cangkir ini digunakan. Yang satu ini kalau plastik ya biasanya ya air biasa, air putih biasa, atau ya mungkin yang berasa-rasa bisa dimasukin ke sini. Yang dingin juga bisa. Tapi kelemahannya apa? Ini nggak bisa panas kan kalau yang plastik. Sedangkan yang ini, yang kertas, biasanya ditemuin di mana sih? Coba kalau kalian ambil sederhananya Indomaret atau Alfamart terdekat aja. Di dalamnya ada ini, ada bukan penjual apa ya? Bukan bar. Kopi. Ah ya, yang vending machine bandara juga tuh, kopi gitu. Nah, biasanya kan pakai ini, pakai apa? Gelas kertas. Karena kenapa? Di sini kertas di sini
kuat untuk menahan panas. Sedangkan kalau pakai ini beda. Terus kalau yang ini yang bisa dipakai berulang-ulang, stainless steel. Besi, bukan stainless steel, bukan besi, deng. Karatan. Ini bisa dipakai berulang-ulang. Terus apa perbedaannya sama yang sebelum-sebelumnya? Mungkin dari segi price ini lebih mahal. Terus yang ini bisa, tapi kegunaannya ini bisa dipakai berulang-ulang. Nah, yang ini lebih mahal lagi. Yang kaca. Atau mungkin ya beberapa dari segi price mungkin ada yang ini lebih mahal mungkin ya. Tapi kalau kalian lihat dari segi penggunaannya, ini semuanya berbeda. Kadang yang ini kaca biasanya dibuat apa ya? Buat mamerin isinya atau enggak dipakai-pakai buat yang apa ya? Nikahan ada enggak ya? Gue lupa. Ada di kan pakai kaca gitu. Ada ya. Tapi Ada. kadang-kadang juga pakai ini ya. Oh, yang plastik. Itu biasanya kalau yang ini yang orang miskin pakai yang plastik. Oke, Biasanya kalau kalau yang yang ini mungkin mewah gitu pakai kaca. ya mungkin kalau di undangan-undangan gitu ini lebih ke aqua gelasnya lah ya. Kalau ini jus-jusannya gitu ya untuk nampilin oh ya ini isinya itu warnanya oranye, oh jus jeruk gitu ya atau enggak merah apa semangka bukan semangka apalah jus pokoknya ini ya biasanya gitu. Kalau yang ini lebih ke fungsionalitasnya sehari-hari gitu ya dipakai ya mana mungkin gitu ya kalau di undangan pakai yang kayak ginian. Tapi ada nggak ya? Nggak ada Biasanya juga. ini dipakainya lu tahu nggak Jeff ini pakai di mana? Di Gimana? proyek, di kuli biasanya. Oh iya. Kan mereka biasanya Karena barbar kan. Soalnya kalau mereka uh, di kuli pakai kaca, ntar ada perang di mana-mana. Nah, ya kan? lagi pula ini juga nggak kayak gini gitu. Bisa dipakai berkali-kali. Tukang jualan juga Tukang pakai itu, jualan juga Kak. pakai Iya, gitu. tukang ceplok telur. Iya benar. Pas Iya iya masukin iya. telur juga pakai gituan. Ya bisa pakai pakai gituan. Nah, yang gue tekannya di sini adalah fungsionalitasnya di sini. Dari ini semua gambar sini semuanya itu berbeda. Nah, ini punya kelebihan kekurangan, ini juga punya kelebihan kekurangan. Tukang kue cubit juga. Oh, dading. Pakai nggak ya kayak ginian? Enggak lah, ngapain? Orang ini nggak pakai gituan kali. Dading teh adonannya adonan ini ya, adonan. Ada kayak adonan roti gitu. Oh, gue kira adonannya cair. Oh iya iya. Nah, kalau Tukang kue kue cubit cubit. iya cair pakai gituan. Iya iya. Adonan cakwe. Oh, adonan Cakwe, cakwe. cakwe Iya, sama cakwe kayak kan cakwe. keras. Oh, Enggak, keras. adonan Nggak cakwe mungkin, tuh nggak mungkin, nggak mungkin. nggak pakai gituan, nggak Nggak cair dia. pakai ginian, kayak cair. Kalau cair adonannya, ya kemungkinan pakai ini juga. Lagian juga kalau misalnya pakai yang kayak ginian, Susah, Pak. Mereka kan betul. harus bergerak-gerak, Pak. Mobilitas. Iya sih, jarang. Martabak, ya adonan cairnya martabak, isiannya bisa pakai yang kayak ginian. Ada lagi? Oh, udah. Apa lagi? Dah, lanjut. Boleh. Lanjut ya. Apa ini? Screen-nya udah berubah belum? Belum. Belum ya. Waduh. Bisa. Astaga. Nah, ini. Tuh, bisa dilihat kan? Ini buat Tampilannya udah beda. Tuh. ini biasanya buat kalian yang masih bingung gitu, masih tanya-tanya, apa sih Nah, bedanya UI UX? Apa sih bedanya? Nah, coba buat ini kalimat kesimpulannya dari gambar ini deh. ya, Coba. Gue pengen ini kayak bacain. istilah paling gampang, paling paling intuitif yang pernah ada. Nah, bisa kalian simpulin. Coba, apa kesimpulan kalian? Coba. Nah, gue pengen tahu pendapatnya. Gue sama pada pengen tahu pendapatnya. Makin bagus UI, semakin seneng UX. Gimana tuh? Semakin Eh, bagus UI, makin bagus UI, semakin apa ya? Semakin bagus Seneng. UX-nya kali ya. Apa ya? Sebenarnya enggak juga sih.
Boleh, Kayak boleh. Kita enggak cap dulu aja. Terus apa oh lagi nih? gitu aja. Setiap bentuk desain bagi bentuk kegunaan desain masing-masing. memiliki kegunaan masing-masing dalam kegiatan. Setiap bentuk desain memiliki kegunaan. Bisa. Ada lagi. Bisa. Spam terus nggak apa-apa. UX UI tampilan tampilan, UX fungsi, cara pakai, kegunaan. Tuh. bisa, betul. Lagi. Boleh. Spam. Yo, gue pengen minta pendapatnya. Ayo, ada lagi yang mau menyimpulkan? Ada lagi. Kesimpulan dari gambar ini. Nyimpulin aja nggak apa-apa. Gak ada yang salah. UI barang, UX cara pakai, benar. Itu kayak Bisa. kalau kalau kalian lihat itu kan di UI kan sama-sama tuh, sama-sama botol, sama-sama bisa nampung, sama-sama warna merah, sama-sama ada brandingnya, sama-sama bisa ditutup. Intinya pada dasarnya sama kan. Nah, cuma ternyata ada perbedaan nih. Harus tepat supaya UX berjalannya baik. Wah, ini. bisa ini. Ya, Ini. gue kasih like lah ini. Terus yang Ini. tadi juga nih. Mana? Ini juga boleh. Udah nggak ada lagi atau masih ada? UX itu cara pandang orang buat makainya. Cara pandang Boleh. buat pakainya. Cara pandang orang buat pakainya. UI desain UX interaksi dengan si pemakai. Oh, Kan UI ya. itu desainnya, UX itu interaksinya. Ya. Kayak dibuat Boleh, lebih mudah gitu, ya benar. boleh. Oh, ini lu lanjut yang atas ya, ya benar. Kayak dibuat lebih mudah gitu. UX itu disesuaikan dengan masing-masing. Itu disesuaikan dengan UI masing-masing. Oke, itu bisa masuk ke metode nantinya lah ya, lebih lanjutnya ya kalau yang itu. Udah nggak ada lagi? Atau masih ada? Kalau nggak ada, oke. Di sini gue ngasih pendapat gue aja ya. Kalau UI itu lebih abstrak sih. Seseorang melihat UI itu tampilannya mungkin ada yang bilang bagus, ada yang bilang jelek. Tapi semakin banyak orang yang suka, itu mungkin jadi nilainya dari si tampilan itu, UI-nya itu. Tapi kalau UX itu lebih ke apa ya? Lebih kelihatan nilainya itu ketika mereka udah menggunakan, experience-nya udah ada, eh, udah mengalaminya dengan benda gimana ya? Well, ada kata-kata yang enak nggak Ya, UX-nya kadang itu? kalau orang ngeliat tuh kayak ngeliatnya, oh ya bagus aja, tapi belum tentu begitu mereka make ternyata enakin gitu. Nah, kayak gitulah bahasa sederhananya lah ya. Soalnya banyak juga kadang yang UI-nya udah bagus, kayak pas dilihatnya kayak wah ini bagus gitu, bagus pisan, enak, bagus banget, kayak oh pasti enak makanya juga. Itu baru di pikiran doang, baru di mata doang kayak pasti enak. Tapi begitu ternyata dicobain, oh ternyata nggak terlalu bagus juga. Ya itu kadang. Sama nyambung juga ke yang tadi, yang apa? Yang di slide awal tuh, yang tampilan UI UX versi cewek tuh. Ya itu kan kadang lu ada tuh yang cantik banget atau cowok yang ganteng banget. Coba begitu lu dekat sama dia kayak, wah ternyata sifatnya gini, gini, gini gitu. Nah itu kan kelihatan kan bedanya antara visual doang sama begitu begitu lu ngerasain gitu. Ya, itu perbedaan dari Itu gue ngambil contoh real UI. life aja ya. Ya, ada yang ditanyain nggak? Lebih ke pendapat sih ini. Kalau misalnya mau nanyain juga, gue bisa lurus-lurusin atau Farel juga bisa lurus-lurusin gitu. Kalau nggak ada, gue lanjut ya.
Oke. Di sini UX, UI. Orang belum pernah pacaran. Nah, iya itu. Aduh, Iya, iya, iya. iya bener sih. Bener, bener, nggak salah, bener. Pas dia lihat kayak dia ngelihatnya tuh, oh iya enak gitu. Pas kayak, oh pasti senang gitu ngelihatnya teh. Cuma kan dia belum ngerasain, dia belum tahu. Begitu udah Iya. ngerasain baru tahu rasanya. Itu berarti kalau contoh yang lu bilang tadi, William, berarti itu namanya bad UX. Good Iya, UI but bener. bad UX namanya. Soalnya experience-nya ternyata jelek. Bisa. Boleh lah. Oke, apa lagi ya? Oke, dari sini disimpulin kan UX UI. Bad UX. Good. Oke, kalau UI itu identik dengan tekanan. Di mana otak kanan itu memproses data-data seperti visual design, layout, graphic design, tipografi, color. Sedangkan UX-nya itu lebih ke interaksi, prototype, arsitektur informasi, informasi arsitektur, ya apa ya kalau gue bahasa Indonesia yang bahasa pemahaman yang gampangnya itu komponen apa aja yang ada di yang 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 akan ada di pengaplikasian yang kita akan buat. Terus user research, terus sama testing. Nah, filosofi dari UI UX, terus ada otak kanan, otak kiri. Sebenarnya keduanya itu butuh ada keseimbangan. Mana yang ini UI itu harus bisa menjadi penarik utama perhatian pertama di mana orang-orang mau menggunakan produknya. Nah, UX ini lebih ke penggunaannya. Nanti orang itu merasain setelah menggunakan produknya. Jadi keduanya itu dibutuhin. Lanjut ya. Soalnya ini keterangannya ada di slide selanjutnya. Udah ganti belum sih ini? Belum. Belum ya. Nah, close jobnya. Kalau lu mau jadi nih kalian semester 5 lah. Semester 6, salah. Gue salah ngomong. Semester 6 kan nanti ada apa? Ada magang Magang. kayak gitu ya. Nah, magang gitu. Kalau kalian pilih UX nih ya, kalau misalnya jadi UI designer atau UI UX designer, UX designer aja, UX research, ya pokoknya yang berhubungan UI UX aja ya. Roles-nya tuh ya kita freelance. Ini kayaknya typo, internship. Pak. Apaan? Ini harusnya karena itu bukan role tapi job ini. Ini harusnya job ya, bukan roles lagi Iya, ya. harusnya job ini. Typo, Pak. Ya udah. Kerjaan yang kita dapat tuh apa? Kerjaan yang kita dapat tuh ya ini freelance. Kita dapat apa ya? Dapat kayak sewa gitu. Kita menjual jasa gitu freelance. Terus internship, remote, Pak. Bisa Enggak, maksudnya jelasin tuh remote? lu kerjanya tuh kalau UI design atau UX designer, lu tuh bisa kerja remote gitu. Kayak lu tuh nggak harus ada di kantor setiap waktu. Oh, oke. Nah, kalau yang ini tipe juga ya. Enggak, ini lu bisa dapat kerja jabatan ini misal kalau udah kerja nanti. Oh, ini jabatan-jabatan yang sama lagi kayak yang inilah. Kalau kalau lu ngambil yang UI designer, UI UX ya jabatan lu mungkin yang perusahaan-perusahaan pasti ngambil yang ini juga gitu buat perusahaan mereka untuk produk mereka seperti itu. Oke, lanjut ya. Kalau ada pertanyaan, gue masih bisa lihat kok ini. Langsung live chat. Langsung live chat. Nah, ini yang gue maksud informasi yang berhubungan sama yang otak
kiri sama otak kanan. Kalau lu udah lihat ini keterangannya itu ada di sini yang tadi. Nah, yang ini. Dimana kalau UI itu lebih ke desain, branding, layout. Sebenarnya kalau gue bisa nambahin tuh kayak keseimbangan penggunaan warna itu sama di interface desain, user interface desainnya. Terus ya layout, font, grafik, color. Sedangkan UX itu lebih ke user research, user story, prosesnya gimana, interaksinya gimana, data flow-nya gimana, relationship modelsnya dari kemungkinan penggunaannya yang wajar sampai nggak wajar kayak gimana, ya dicatat lah ininya. Sedangkan ini lebih ke tampilannya, temanya gitu. Nah, perpaduannya kalau seimbang itu menciptakan apa ini di sini usability and accessibility. Ada prototype, ada mockup, wireframes, user testing. Perpaduannya ya ini kalau kita udah masuk lebih ke pembuatan produknya. Ada ditanyain lu nggak di sini? Soalnya ini cuma sepintas doang sih. Lebih ke prakteknya nanti kalau misalnya apa mau memulai. Gak ada. Gue bisa lanjut ya. User stories maksudnya gimana, Kak? Oke, user stories. User stories itu kalau kita mau bikin sebuah aplikasi, ya nggak selalu aplikasi juga sih, game juga bisa. Itu kan user stories tuh kita tuh kayak bikin kerangka kasarnya. Kerangka kasarnya sebuah aplikasi atau game tersebut mau kayak gimana. Kita biasanya user stories tuh lebih ke apa ya? Kita bikin gambar satu frame. Udah gitu kita mau ngapain aja di frame itu. Kemudian kalau misalnya kita klik apa? Misalnya klik ini keluarnya apa? Fungsinya apa ini masuk kemana? Misalnya kita contoh ya aplikasi chat ada icon profile kita bikin gambar orang gitu ya tulis profile kalau kita klik ini masuk kemana gitu. Nah tapi secara kasar ini belum apa ya belum ke ke tampilan lebih bagusnya gitu masih ya gambar tangan atau itu terus dikasih deskripsi juga user stories lebih ke kerangka awal yang mau garis besarnya gitu gimana Jadi intinya user stories itu kayak apa ini? bentar Digital role. Ya itu, jadi user story itu kayak user tuh bisa ngapain aja untuk melakukan suatu aksi. Contohnya kayak misal lu belanja di Tokped gitu. Maka user story-nya akan user ke menu utama, terus user search barangnya, terus user klik barangnya, terus udah gitu user klik tombol checkout. Kalau dia klik tombol checkout, nanti masuk ke cart, dia bisa milih kurir, terus milih pembayaran dan lain-lain. Begitu kelar, itu rangka user story itu rangkanya ya. SE. ya udah bacain aja deh yang ini yang si Matthew ada kata-kata di mana I want so that di note aja tuh yang itu yang ini teorinya nih So that bagaimana saya mendapatkan suatu fungsi yang diminta jalankan pada berdasarkan suatu optional. Oh, jadi ternyata
si user story ini lebih jauh ke belakang. Jadi sebelum adanya apa-apa itu, kita kayak ngebayangin dulu sebagai user. Kita posisikan diri dulu sebagai user. Kayak misalnya, kita sebagai partisipan, kita tuh pengen register online gitu. Nah, kita pengen registernya tuh cepat gitu, nggak harus bertele-tele, nggak banyak step segala macam. Terus kalau bisa Oh ada iya, sodet, ya supaya ya kita bisa makin cepat untuk mencapai tujuan kita. Misal kayak yang tadi contohnya yang belanja di Tokped gitu, supaya kita makin cepat dapat barangnya. kayak apa yang kita butuhin, yang kita pengen gitu, apa yang menjadi Mm-mm. problem kita gitu. Kita posisikan diri sebagai user, terus kita bayangin, oh user tuh pengennya gimana? User tuh Nah, ya pengennya apa, terus tujuannya apa gitu. Itu kalau user story. Jadi user story itu perlu dibikin yang banyak, sebanyak-banyaknya pas Mm-mm. sebelum kalian ngedesain tuh kalian bikin user story sebanyak-banyaknya gitu. Buat mastiin desain kalian tuh memenuhi kebutuhan dari pengguna gitu. Begitu. Oke, lanjut. ada lagi yang nanyain dulu nggak? Emang banyak sih ini, pasti. Gue juga nggak hafal semuanya. Ya, semacam fondasi dari kebutuhan user gitu, kayak fundamental-fundamentalnya. Langkah-langkah awal lah sebelum kalian desain tuh itu gitu. Ah iya benar, langkah-langkah awal. Jadi user testing tuh kerjanya cuma buat nyoba software baru doang. Oh, bukan. User testing tuh nggak harus pas software udah jadi. Jadi user testing tuh bisa dilakuin juga pas ketika prototype-nya jadi. Jadi kalau prototype-nya udah jadi, bisa dilakukan namanya fase user testing. Nanti itu nggak usah dibahas kejauhan sekarang. Itu nanti ada pas di kelas. Sekarang mah Lebih ke belum. umumnya aja sih ya. Lu pernah ikut ini nggak, belum beta testing sebuah game? Misal waktu kemarin waktu dulu Battlefield 1 rilis ada beta testingnya kan. Nah itu contoh user testing. Langsung dites ke user. Begitu. Terus habis itu lu laporan gitu. Laporan, Iya. ini gua nggak suka ini, ada masalah ini. Terus Gua kalau sih ada bug bagian biasanya tinggal di report. Jadi lebih ke user testing tuh lebih ke feedbacknya gitu. Feedback kalau dari developernya tuh lebih ke minta feedbacknya gitu, minta masukannya gitu lah. Intinya Begitu. yang dari hasil dari user testing tuh kayak gitu. bisa juga jadi benchmark. Jadi itu kadang-kadang gak ada pertanyaan apapun, cuma dikit aja. Lu disuruh ini, bisa nggak gitu. Habis itu diamatin usernya bisa atau enggak. Kalau nggak bisa berarti ada yang salah sama desain kita gitu. Ah ya bisa. Ada lagi nggak yang nggak terlalu ini apa sih maksudnya gitu? Kalau nggak ada, boleh lanjut. Kalau ada, ya lanjut aja di chatting. Mumpung masih lihat. Oke, lanjut. Oke lanjut. Belum berubah ya? Belum. Oke. Nah, gue bacain aja lah ya. UX designer mengerti spesifikasi produk dan psikologi dari pengguna, mengumpulkan feedback dari pengguna, melakukan testing pada desain, membuat persona pengguna, bekerja sama dengan UI designer untuk menghasilkan desain yang usable. Kalau UI designer mengimplementasikan elemen visual pada desain, membuat wireframe, storyboard, dan user flow diagram untuk mengkomunikasikan ide-ide desain yang interaktif, kerjasama dengan UX designer untuk membuat desain visual dengan strategi UX. Ada pertanyaan dulu atau enggak? Jadi pada intinya UX designer tuh dia yang ngumpulin requirement, ngumpulin cerita-cerita dari user, kayak mereka tuh keluhannya apa, terus mereka pengennya kayak gimana. Contohnya misal ternyata calon user kita tuh
calon user kita tuh ternyata orang tua kan pasti otomatis fontnya harus gede-gede, tombolnya harus gede-gede. Nah itu ntar jadi requirement. Setelah requirementnya dapat, kita kasih ke UI designer. Nanti si UI designer tinggal bikin UI-nya, tinggal bikin tampilannya. Tampilan kayak, oh iya ini tampilannya kayak gini, tombolnya gede segala macem. Terus brightness-nya juga harus terang, ya itu salah satunya. Gitu, lanjut ya. Oke, lanjut. Yang tadi ada yang kelewat ya. Ini cuma nggak apa-apa sih, sama aja. Nah, astaga. Nah, di sini gue bacain lagi ya. UX designer. Ini udah Mengerti Jeff tadi. Tadi bukannya yang... Oh ya, ini udah ya. Ini udah. Gue kira kelewat. Enggak, ini udah. Ini belum ya, yang ini. Ini belum. UX or UI or UX designer. Perannya itu mencakup beban UI sama UX. Ini dua-duanya dia ambil gitu. Kalau ibaratnya yang di web itu full stack-nya lah. Cuma ini mah lebih ketampilan sama penggunaannya nantinya. Yang berarti mereka memungkinkan lebih cenderung menjadi apa ini? Take of all trade di sisi desain secara visual dan strategi. UX research mengumpulkan data mengenai target pengguna, menganalisis desain-desain yang sudah ada, dan bagaimana bisa dikembangkan lebih lanjut, memiliki pengetahuan cara membuat prototipe, sedikit masukan buat UX research. Ini misalnya ya, kalau pertama kali ada kan waktu itu Gojek, terus udah gitu Grab ya, atau kebalik gitu ya? Gojek dulu atau Grab dulu sih? Kayaknya sih Grab dulu dari luar negeri soalnya. Grab dulu ya. Nah, Grab itu oke lah sebagai pencetus desain-desain awal gitu. Terus kemudian Gojek ada gitu, ada di Indonesia. Nah, di situ Gojek bikin desain ya nggak jauh-jauh beda lah ya sama Grab gitu. Yang awal-awalnya tuh pakai misalnya tampilannya hijau. Emang khususnya kalau misalnya hijau itu cenderung ngasih apa ya? Ngasih indikasi bahwa tuh sebagai aplikasi transportasi ya yang penting kita bisa tahu kalau misalnya itu warna itu cenderungnya dipakainya buat apa gitu. Kayak yang merah-merah. Biasanya apa sih yang merah-merah? Kalau misalnya aplikasinya warnanya merah-merah terus. Kalau lu pikir-pikir lagi, aplikasi kayak Pizza Hut gitu atau enggak KFC gitu lebih ke hijau. Oh, Tokped juga hijau. Tokped ya, Tokped pembeda lah ya. Tapi Gente merah tuh. GNT merah bisa. Tapi yang gue mau tekanin di sini tuh lebih ke banyakkan orang bikin UX itu serupa, tapi walaupun nggak benar-benar sama, tapi serupa. Kenapa bisa gitu? Soalnya di sini supaya orang yang udah tahu aplikasi yang udah booming itu, ketika pakai aplikasi kita, itu lebih gampang adaptasinya gitu. Nah, tujuan dari UX research itu mau ngarahin para penggunanya nanti agar yang baru pakai aplikasi kita atau software kita itu lebih ke udah ngerti gitu, nggak terlalu bingung banget, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu blank gitu ke aplikasi kitanya gitu. Ada yang mau nambahin nggak? Atau nanya gitu? Yang di Tokopedia Tokped ya Tokopedia hijau
Ya, hijau itu kayak pembeda sih, nggak bisa gue Yang lain salahin beda-beda sih. Yang lain beda-beda Heeh. tapi. Kayak Kalapak Bukalapak juga merah, merah, Shopee terus oren, Shopee oranye. Lazada oren. Iya, Tapi dari tampilannya pun kayak lu bisa lihat sendiri lah itu mirip-mirip gitu. Search bar pasti di atas, terus di bawah search bar pasti ada banner-banner gitu. iya. Rata-rata gitu kan, mirip-mirip. Terus di bawah banner tuh ada kategori-kategorinya. Mirip-mirip kan mereka. Nah, Iya benar. sebenarnya itu tuh mirip-mirip tuh bukan berarti mereka nggak kreatif atau mereka plagiat, tapi kayak eh, kita bisa ngasih yang sama kayak mereka, kayak gini nih, kayak mereka tuh bilangnya kita bisa ngasih yang sama kayak mereka, tapi kita punya yang lebih. Nah, gitu itu psikologisnya di situ. Jadi kayak lu nggak harus belajar lagi, udah ini kita sama kok sama aplikasi lo yang dulu, cuma kita ada punya lebihnya. Nah, itu tujuannya UX researcher di situ. Ada yang mau masukkan lagi nggak, Matt atau Rel? Atau Lanjut, ada yang mau lanjut. nanya lagi? Lanjut. Oke. Kalau mau nanya langsung live chat ya. Nah, ini gue bacain lagi aja ya. Kenapa UI UX itu penting? Di era sekarang tingginya interaksi manusia dengan komputer, ya udah jelas lah ya ini. Terus konsep UI dan UX itu tidak dapat diterapkan hanya pada development aplikasi. Ini juga bisa kayak contoh-contohnya barang gitu ya, smart ya, apapun yang teknologi gitu kadang-kadang juga barang-barang, bukan barang-barang ya, Itu produk kayak yang tadi, pangan yang juga. botol itu juga bisa jadi uh, desain produknya itu ada UX-nya. yang pangan. Terus udah gitu apalagi nih, masih langka di Indonesia, banyak yang nyari. Masih langka sekarang juga enggak, tapi banyak yang nyari ya. Langka enggak, tapi yang banyak yang nyari ya. Harus bisa ngoding. Coding ya. Kalau coding itu enggak, tapi kalau lu bisa itu nilai lebih lu. Di sini UI UX itu coding itu nilai plus lu lah kalau di UI UX. Jadi dari semua jurusan bisa masuk ke UI UX. Tapi kalau lu bisa ngoding itu nilai plus lu. Makanya mungkin sebagian besar ya, bukan ini lagi, banyak yang nyarinya anak IT kalau misalnya nggak bisa ngoding ya kesini gitu. Sebagian besar, tapi nggak menutup kemungkinan kalian bisa bebas milih kemana-mana gitu. Ya, saya bisa ngedesain berarti kak. Bisa desain ya. Enggak, apa namanya, kalian nggak harus jago banget pakai tools-tools tertentu, tapi seenggaknya kalian tuh punya sense of design lah gitu. Kayak kalian tuh tahu mana yang bagus, mana yang enggak, mana yang enakan, mana yang enggak. Ya, mana yang disukai banyak orang, mana yang enggak gitu. Enggak, apa Nah, namanya, ini bentar. Jadi itu gini, Gimana? kalau memang UI itu lebih butuh ke sense design, tapi kalau UX nih ya, dalam kasusnya UX ini, lu nggak harus bisa ngedesain kok. Soalnya UX itu lebih ke arah analisis dibandingkan ke desain. Desainnya itu lebih ke dibantu research ya. sama orang UI. Iya, lebih ke riset. Research emang lu butuh ngedesain? Enggak. Research tuh kalian tuh harus ini loh berlatih buat nganalisis. Soalnya kalau kalian tahu sebenarnya UX tuh salah satu turunan ilmu dari psikologi. Jadi itu tuh bukan ketika psikologi ditambah desain hasilnya adalah UX sebenarnya itu. Jadi tuh UX sendiri tuh gini loh. Gue juga banyak kok yang nggak bisa terlalu desain, tapi ada peluang juga di UX-nya. Jadi kan kayak tadi balik lagi UI ada nggak harus bisa dua-duanya, tapi lu bisa salah satunya juga. UX-nya doang bisa nggak apa-apa, UI-nya doang yang bisa juga nggak apa-apa gitu. Jadi nggak harus bisa dua-duanya gitu. Itu kadang, Dan bisa belajar lanjut. juga sebenarnya. Kalian tuh nanti walaupun kalian awalnya nggak bisa ngedesain atau apa, atau bahkan gua nggak jago desain atau apa, nggak apa-apa. Kenyataannya tuh kalian bakal belajar teori yang nantinya tuh kalian kayak bisa kurang lebih, oh gue pakai teori
berdasarkan teori gue bisa ngebikin apa gitu. Kadang-kadang ada teori-teorinya juga memang. Jadi orang tuh ngedesain tuh nggak cuma asal desain doang, karena desainnya sendiri ada landasannya sendiri gitu. Jadi kalian buat yang nggak bisa ngedesain bisa, dan tetap mau ngedesain bisa juga, bisa pakai ngandelin dengan teori-teori yang ada. Kalau nggak cari referensi lah lebih tepatnya. Imitate apa sih namanya? Well, biasanya imitate Hah? apa? Oh, adapt improvise. Ya, itu. Imitate, adapt, improvise gitu. Gitu sih Kadang sebenarnya. Nggak harus bikin dari nol kok. Bikin dari nol mah gue juga nggak bisa. Kurang lah gue juga desain. Tapi dan mau gimana juga, lu bisa nyontoh dari orang dan lain-lain, didukung sama prinsip-prinsip yang lu udah pelajarin, lu bisa ngedesain juga sebenarnya. Dalam kasus ini UI UX kan, karena memang ada prinsip dasarnya gitu. Jadi tenang aja, buat yang nggak bisa desain juga masih bisa. Jangan mundur kalau kalian nggak bisa desain. kadang kalau lu lihat di forum-forum gitu, forum-forum UI UX kayak di Facebook atau di mana, itu kalau misalnya mereka ada yang nge-share konsep redesign mereka bikin desain baru dari sebuah aplikasi yang udah ada, itu kayak lebih banyak hasil analisis mereka dibandingkan desain mereka. Kayak desain mereka tuh cuma kayak sehalaman 2 halaman, tapi analisisnya tuh sampai 7 halaman gitu loh. Sampai research-nya segala macam, survei gitu-gitu. Jadi kayak ini tuh lebih ke riset dibandingkan desainnya. Coba aja ntar lu kalau ada waktu luang gitu main-main ke forum UX design kalau penasaran. Berarti lebih Lanjut ya. dipraktiskan ke yang jaga kreativitasnya. Oke, benar. Ke kreativitasnya ya ini. Kalau oke, ini lanjut ya. Kreativitas tuh nilai plus, tapi Plus. utamanya masih analisis. Soalnya gue pernah baca, jadi tuh kurang lebih kalau bisa ada semuanya. Cuman poin-poin di sini tuh kreativitas, analisis, dan desain. Seberat tiga fondasinya itu. Tapi yang paling kalau mau UX-nya ya jelas analisisnya gitu. Jadi dan sebenarnya begini aja lah, intinya untuk kalian belajar bareng-bareng. Gak semua orang bisa jago dari awal. Kadang-kadang ada orang yang harus belajar dulu baru bisa gitu. Gue bacain lagi ya. Tadi udah nyampe sini, terus meningkatkan bisnis value, terus memudahkan dan menarik user. Ya, ini kalau gue singkatnya, nilai produk lu jadi tinggi lah gitu ya. Lu bayangin aja misalnya yang jualan es teh pinggir jalan sama yang kemasan gitu. Mungkin harganya juga udah beda gitu. Terus kopi-kopi juga misalnya contohnya antara produk ini sama ini desainnya lebih gimana? Atau enggak gini aja, beli HP misalnya Apple sama Android. Nah, itu belakangnya kan coba Apple. Nggak akan ada yang mau nutupin logonya kan. Kadang-kadang di situ juga secara fungsi emang sama-sama itu. Terus lu lihat aja ada logo ini, udah ini pasti lebih mahal gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Terus memudahkan dan menarik user. Ini untuk pertama kali melihat kalau misalnya produk, ya ini lebih ke UI-nya sih. Ngelihat suatu produk, oh ini menarik, makanya user mau coba deh ini gara-gara tertarik dengan pandangan pertamanya gitu. Oke ya, lanjut. Studi kasus buku resep. Oke, ini kasusnya ya, contoh kasusnya nih. Contoh kasusnya. Nah, usernya buku tadi bilangnya buku resep ya. Usernya tuh di sini ditulisin namanya Olivia Amelia. Oke, umurnya 40 tahun, hobinya memasak. Terus keluhannya apa nih? Keluhannya itu memiliki penglihatan yang kabur. Tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang bahasa Inggris dan memasak. Tujuan kita itu dapat memberikan informasi. Terus di sini tujuan dia adalah dapat memasak makanan yang enak untuk keluarganya. Kita akan memberikan informasi kepada dia
ke ke Olivia ini dengan buku resep kayak kenapa nggak mau? Nah, lalu dia mendapatkan buku resep memasak. Nah, apa pendapat kalian kalau bukunya kayak gini? Ini pendapat lagi sih ini. Coba banjirin lagi aja lah, spam lagi aja lah kolom chatnya. Jadi useless bisa, kurang enak dilihat, bisa. Ada lagi kurang enak dilihat, ya boleh, ini boleh. Bisa dibaca, bisa. Apalagi sulit dibaca, ya boleh. Ada lagi. Spam aja nggak apa-apa. Punya masalah penglihatan. Dikasih buku. Banyak kata-kata tidak beraturan. Bulan warnanya kurang enak. Bisa. Ada lagi. Oke ya. Nih gue masuk ke poin pertama dulu. Visual design menunjukkan titik fokus informasi. Ya, gak jadi masak kalau gitu. jangan. Tujuannya kita harus bikin si Bu Olivia ini tetap mau masak. Nah, kita harus menunjukkan titik fokus informasinya. Contohnya di poin pertama ini contohnya kayak gini. Coba lihat, bandingin sama yang ini. 1 piring nasi, 1 piring nasi dingin, 5 buah cabai rawit. Terus resepnya tuh kayak gini jadinya setelah di redesign. Nah, kita kasih lihat bahwa tulisannya gede, yang ini fontnya lebih besar, yang ini besar, untuk menunjukkan titik-titik fokus. Kalau misalnya ini fokus bahan itu ada ini. Kalau ini fokusnya untuk langkah-langkahnya. Jadi kita tahu pembedanya antara tiap bagian-bagiannya gitu. Karena ada titik fokus yang menunjukkan informasi setiap bagiannya. Kemudian ada apa lagi? Di poin kedua ini dibedakan. Apa itu dibedakan? Kita lihat nih. Nah, coba lihat. Ada yang bisa lihat nggak? Perbedaannya apa yang sama yang sebelumnya? Coba di chat. Nah, ya benar, di bold. Ya, kenapa di bold? Ini tuh sebagai penegasan bahwa ini lebih ditegaskan lagi bahwa ini tuh informasi pembedanya gitu. Untuk menjelaskan lagi lebih dalam yang poin pertama ini, menunjukkan titik fokus. Secara nggak langsung ini cuma beda tulisan, beda huruf size-nya doang kan, size-nya doang yang beda. Tapi ketika kita kasih penegasan lagi, nah kita lebih bisa membedakan bahwa ini kita ada di bab mana informasinya, di subbab mana ini informasinya, seperti itu. Kemudian setelah dibedakan, masuk ke poin ketiga, itu dibuat pattern. Dibuat pattern seperti apa? Nih gambarnya seperti ini. Dia akan mengisi bagian yang kosong. Ini sebenarnya ditujukan untuk yang mengisi satu halaman dari buku resepnya itu, di mana tidak ada kalau misalnya kita lihat dari sini ya,
ini tulisannya itu lebih ke kayak maksa gitu. Bahasa sederhananya maksa gitu. Maksa udah dempet-dempetan di sini masih kosong gitu. Ini mau dibuat apa gitu? Masih ada space, masih ada yang bisa dimanfaatkan dan lebih memudahkan untuk membacanya. Sedangkan kalau misalnya bacanya kayak gini aja kan lebih apa ya? Kalau lihat dari kasus yang ini, dia frustasi, memiliki penglihatan yang kabur, dikasih desain yang kayak gini. Nah, dikasih desain yang kayak gini nih. Nah, dempet-dempetan, maksa-maksain supaya semuanya muat di sini padahal di sini masih ada gitu ya. Ya, seperti itulah di poin ketiga. Terus langsung ke poin keempat. Ini poin ketiga, ini poin keempat. Dibuat lebih sederhana untuk meningkatkan fokus. Dibuat sederhana seperti apa? Seperti ini. Kita beri icon. Coba kalau bandingin sama yang sebelumnya. Sebenarnya buku masakan juga ada yang kayak gini. Cuma pembedaannya sama yang tadi, mungkin kalau misalnya yang sederhananya banyak buku juga yang kayak gini, mungkin nggak ada 1.1 kayak gini kan. Ini kan ada nomor sebenarnya nomor, terus ini baru resepnya gitu. Mungkin kalau ini secara nggak langsung ngelihatnya 1,1 piring nasi dingin. Nah, kita juga bisa buat kayak gini. Kita berikan icon-icon supaya lebih apa ya, lebih mempermudah, lebih membantu, lebih apa ya, lebih ada pembedanya lah gitu daripada Biar kita harus kayak melihat gimana. iya biar kayak user tuh bahkan cuma lihat ikonnya pun udah tahu gitu. Kayak contoh yang tengah, oh ini kecap bangu, oke, udah tahu. Terus yang atas, Nah, oke itu cabe, udah tahu duluan. Jadi kadang nggak usah baca pun udah tahu gitu. seperti itu. Oke, apa lagi nih? Oh, ini Matt, Gitu. lu share screen atau gue masih lanjutin yang gue share screen aja? Kayaknya Lanjut, emang sudah lanjut. sampai sini ya. Lanjut aja. Lalu itu Ini ada live chat. Itu yang langkah juga kalau dibikin icon lebih enak dilihat. Iya, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Cara nentuin visual design yang tepat untuk banyak orang gimana caranya? nggak gini. Banyak orang pun, sebanyak apapun, pasti user personal itu mengacu ke sebuah kelompok gitu, ke suatu kelompok segmen masyarakat gitu. Jadi kayak entah target user lu itu nanti anak SMA atau ibu-ibu atau bapak-bapak, itu kayak lu tuh udah pasti punya segmen sendiri. Perlu analisis yang tadi benar tuh. Soalnya kayak nggak mungkin kayak bakal semua pakai gitu. Kayak contoh aja aplikasi apa yang paling paling luas penggunaannya. Ya misal kayak contoh Grab atau Gojek itu kan paling banyak, kayak hampir semua orang pakai. Nah mereka pun walaupun walaupun banyak orang yang pakai, ya mereka pun pasti segmennya tuh ya segmen-segmen orang yang ngerti teknologi lah seenggaknya, mempunyai HP. Terus kayak misal yang buat drivernya, kadang kalau lihat si aplikasi drivernya, tombol-tombol di mereka tuh lebih gede daripada di tombol apa daripada di aplikasi buat usernya. Jadi kayak mereka udah tahu namanya driver mereka tuh pasti orang yang sering di jalan lah biasanya. Terus kadang mereka nggak terlalu ngerti juga sama teknologi, soalnya kan ya terpaksa gitu ngojek. Ya gitulah. Jadi apa ya, ada perlu penyesuaian sama segmen yang lu mau tuju gitu. Mm-mm. Ya ada lagi nggak yang mau nanya? Sebelum ya udah sih ini terakhir. Sama ini ada beberapa slide Ada info yang lanjutan. nantinya info lanjutan sih ini, tapi bukan di ini. Ini yang terakhir sih kalau untuk materi yang ini. Adalah yang mau ditanyain masih bingung boleh di chat.
Masih open ini, open Open chat. apa? Open chat. Pasti dibaca. Terus tadi Sebelum ada diserahkan yang ke Bapak Matthew, minta ini ya, minta apa? materi. Materi. Itu PC aja Nah, ke si Matthew, Cina. oh ya, page, ya kontak aja Matthew yang ada di grup BNCC-nya. Nanti dikasih. Yang gambar kucing PP-nya. Ah, Oh iya, yang Halo. gambar kucing. ya penyusup. Halo, halo. Oh iya, Jeff, you forgot something. Oh, apa ini? Adalah chat. Apa? Oh, udah. Terima kasih. Udah. Deh. Foto, Jeff, foto. Foto. Mm-mm, Oh, foto. foto. Ini mah Bapak Matthew aja lah, Matt. Bapak Matthew. Matt. Iya. Nampaknya sudah cukup. Tidak ada pertanyaan lagi dari live chat. Oh, tentu harus live, harus on Iya, cam. benar. Tentu. Gue juga ya berarti. Iya, Iya. Anda juga termasuk, Pak. Kita semua termasuk. Ayo. Mana sih? Mana? So, matiin itu screen share-nya. Oke, udah. Juga yang di foto dulu. Ayo, semuanya on cam. Jeep, itu lu pakai kupluk. Iyalah, lu kalau gua ini rambut gua udah nyampe hidung loh. Tuh. Masa gua gini aja di fotonya? Ya nggak apa-apa sih, nggak ada yang larang juga sebenarnya. Iya, yaudah. Wah, gila kayak anak emo ya, Dan. Ya, sudah. Rambut berantakan saja, nggak masalah. Mana, Matt? Nggak ada 321-nya, Matt? Udah nggak usah ada 3-2-1-an. Udah gue. Udah ya. Ntar gak kontrol banget gimana? Wah, tidak terasa. Tidak Ulang terasa lagi. ya. Doang. Tidak terasa. Tidak terasa ya, sangat tidak terasa. Ya, jadi udah ini. Udah. Fotonya udah. Oh. Slide terakhirnya nggak akan dibaca-bacain atau gimana? Dibacain sama Iya. si Matthew. Share lagi aja. Bisa ada yang belum. Mending share screen dari sininya. Yang gue lebih ke ini sih, lebih ngaco subah ininya. Seperti biasa, Jip. Kenapa? Sama lu. Oh. Ntar lu, linknya hilang. Pan, lu pakai apa sih, Pan? Lu apa-apaan sih? Kacamata bulat terus bajunya. Kayak engkau ya, Dan. Iya. Ini tuh anti Rehan Willy mana Rehan Willy? Siapa nih? FP lu? Bukan. FP lu. Apa sih? Freshman lu lah pokoknya. Udah Freshman boleh. gua mah Ya. Hanun tuh. Halo. Apa? itu Nah, Halo? kalian si anak berdua ini jago banget ngedit. Oh. Editor Dia berkelas pernah bukan ya? ngedit yang Twice, Jeep. Followersnya udah Oh. banyak. dan Yang pasti bukan editor berkelas kan? Oh, bukan tuh. Oh, bagus. Saya mau promo. Ini udah selesai belum nih? Fotonya udah. Belum. Ini dulu mau jelasin ini dulu. Yang ini dulu nih. Jelasin ulang seperti biasa. Jangan dulu live ya. Ini masih ada info lanjutan nih. Iya. Matt, Tok. Di Zoom, di ini dong, digedein. nggak bisa kalau digedein rusak nanti. Tuh, Oh iya. Oh ya udah. Oke. nggak paham gue. Ya udah, jadi buat sistem kelasnya tuh kita seperti yang kalian tahu, mungkin udah tahu, mungkin belum. Jadi kita tuh 20 kali pertemuan. 1 pertemuan per minggu. Itu berupa live session via Teams. Mungkin kedepannya nggak via Teams sih, soalnya banyak yang kemarin ternyata di evaluasi kemarin audionya nggak jelas ya. Jadi ini kalau audio nggak jelas mungkin dari Teams sih. Mungkin kedepannya pakai Zoom kayak kita kedepannya. Terus Kemarin delay parah. ya, terus tuh kita tuh 20 pertemuan tuh terdiri dari 15 kali materi dan 5 kali buat pertemuan final project. Lalu jumlah pertemuan dapat berubah, benar. Jumlah pertemuan dapat menyesuaikan sesuai sikon, tapi kemungkinan besar tiap minggu ada. Mungkin yang nggak ada tuh kalau lagi UAS. Tes UAS Mungkin. pasti skip lah.
Terus jadi mekanisme kelasnya tuh gimana? Ini sama kayak webmaster kemarin. Jadi tiap pertemuan atau tiap live session tuh akan diberikan tugas dan akan diberikan materi. Jadi di awal kita bakal ngejelasin materi yang diberikan minggu itu, lalu kita juga bakal ngebahas di belakangnya kita bakal ngebahas tugas yang kalian kerjain di minggu sebelumnya gitu. Tuh, next. Kalem. Nah, jadi syarat kelasnya itu ini, jadi kalian membayar uang kas webmaster Rp25.000 itu buat satu periode alias 5-6 bulan sampai kelas kalian tuh beres. Kurang lebih satu periodenya tuh segitulah. Terus ada juga uang komitmen 50.000. Nah ya, apa itu uang komitmen sih? Kenapa ada? Jadi ini tuh sistem baru yang baru diadain kita tahun ini gitu. Jadi tuh uang ini tuh tujuannya tuh buat mencegah peserta yang tidak serius gitu, biar kalian tuh merasa ada sesuatu yang kalian harus dapetin kembali gitu. Supaya kalian tuh nggak malas-malasan juga, soalnya gue yakin selama pandemi ini tuh karena jangka kelas ini tuh lama, sekitar 5-6 bulan, kalian ada kemungkinan di tengah jalan diserang kemalasan. Jadi tujuannya itu biar kalian ingat lagi, biar kalian ada kayak reminder gitu. Oh, gue harus bisa dapetin uang ini kembali gitu. Biar ada motivasi tambahan gitu. Terus tenang aja, uang komitmen ini bakal dikembalikan 100%, bukan berupa cashback OVO atau apa, tapi berupa duit lagi. Nanti kalian tinggal kirimin rekening kalian, bakal kita kirimin lagi duitnya gitu. Di akhir kelas kalau kalian serius. Dan syaratnya itu tuh kalian ikut live session 50% dan mengerjakan tugas 80% serta menyelesaikan final project. Itu syarat buat dapat balik uang komitmennya. Next. Sip. Nah, syarat sertifikatnya apa? Syarat sertifikatnya tuh beda dari yang syarat yang uang komitmen. Kenapa? Karena syarat sertifikat tuh buat ngasih tahu bahwa kalian tuh kalau kalian bisa bikin final project, artinya kalian udah bisa ngelewatin semua pertemuan-pertemuan sebelumnya. Karena final project itu ada isinya tuh menguji kemampuan kalian dalam semua materi yang sudah diberikan gitu. Jadi syarat sertifikat sendiri itu cuman final project aja gitu. Next. Nah, form pendaftarannya dibukanya mulai dari tadi ya. Tadi jam 7 malam udah dibuka. Pendaftarannya itu selama seminggu, jangan sampai kelupaan, jangan sampai diingat baik-baik bahwa pendaftaran itu tanggalnya ini ya. Buat pendaftaran aktivis dan pendaftaran pengajar, aktivis dan peserta, tanggalnya sama persis, selama 1 minggu bakal kita buka. Jadi kalian ada 1 minggu waktu buat mikir-mikir dulu. Terus habis itu juga tanggal 27 September bakal dimulai hari pertama interview buat yang staff atau pengajar. Next. Bentar. Itu kalau mau orangnya mau screenshot aja ya yang tadi. Enggak sih, nanti udah itu sebenarnya informasinya udah ada di itu. Udah. Terus habis itu pendaftaran aktivis. Nah, pendaftaran aktivis dan pendaftaran peserta tuh dibuka buat minusia 24 sampai 22. Pengecualian buat 22 bakal ada jadwal khusus buat anak 22. Soalnya nanti mau enrichment. Terus gini, jika misalnya kalian pengen jadi pengajar, tapi kan pengajar tuh butuh interview tuh. Ini mah jaga-jaga, misal kalian nggak keterima, kalian tetap mau jadi pesertanya juga, kalian juga tolong daftar di dua-duanya. Jadi kalian daftar jadi peserta iya, daftar jadi pengajar iya. Terus terus kalian juga boleh jadi pengajar di satu kelas. Misalnya contoh kalian mengajar di kelas full stack, kalian juga masih boleh ikut jadi peserta di kelas UI UX atau mau jadi peserta di kelas game making juga boleh. Tapi satu hal yang harus kalian ingat tuh gini, pastiin kalian bisa ngatur waktu kalian. Soalnya kita bakal kasih tugas, tapi memang tugasnya tenang aja, karena kita juga sama mahasiswa bakal tahu lah tugasnya tuh tugas mahasiswa tuh banyak ada aja, apalagi ini semua jadi GSLC tugas tiap minggu. Tapi yang pasti kita udah kira-kira juga pasti kalian bisa kerjain dalam waktu seminggu, kalian bisa kerjain per minggu, per minggunya ya benar. Jadi tolong kalau kalian mau daftar banyak, dipikir baik-baik supaya jangan sampai kalian nggak bisa ngatur waktu kalian gitu. Kalau saran gue sih fokus aja ke satu.
Soalnya kalau gue pikir-pikir nih seberat satu seberat satu matkul sih. Cuman ya kita atur-atur lah biar nggak terlalu jadi beban buat kalian. Dan pastinya kalian dapat ilmu lebih. Next. Nah ini jadwal webmaster buat yang kemarin bingung webmaster kemana aja, kapan mulainya, banyak kan yang nanya kayak gitu. Nah ini jadwalnya ya buat kalian. Ini juga bakal ada nanti di grup besar juga. Jadi September kita kan udah beres nih sekarang trial class. Nah di akhir September seperti yang tadi gua omongin sebelumnya bahwa ada wawancara. Lalu di Oktober 2020 ini tuh ada bootcamp bagi calon pengajar webmaster. Kenapa kalian mikir kan jadi kenapa ada bootcamp calon pengajar webmaster? Jadi gini maksudnya. Kan tadi kalau kalian baca di slide sebelumnya sempat ada ditulis nggak harus bisa kok kalian buat jadi pengajar tuh nggak harus bisa materinya. Kenapa? Karena tujuannya jadi pengajar tuh kalian tuh bedanya sama peserta tuh kalau kalian jadi pengajar, kalian bakal di bootcamp, bakal di training selama 1 bulan penuh setiap hari. Selama 1 bulan penuh, kalian jadi dalam 1 bulan di Oktober udah langsung bisa semua bahannya. Terus kalian juga mulai bulan Novembernya alias kelas pertama webmaster kalian juga bakal ngajar di situ. Jadi bedanya pengajar sama peserta di situ sama-sama baru belajar juga nggak apa-apa, yang baru juga nggak apa-apa. Join jadi daftar jadi pengajar juga nggak apa-apa, karena yang kita cari tuh orang yang mau, bukan orang yang udah bisa. Kalau orang yang udah bisa mah banyak, tapi yang mau belum tentu gitu. Jadi terus kalau yang pengajarnya lagi bootcamp terus kita ngapain dong? Nah, kita bakal ada webinar di bulan Oktober sebagai pengganti kegiatan buat para peserta yang lain atau buat anak-anak BNCC yang lain juga gitu sih. Jadi buat yang mau daftar jadi apapun di LMT, kalian nggak harus bisa karena kita bakal belajar bareng-bareng juga kok di sini gitu sih. Itu kayak contohnya nanti bakal ada webinar yang ini terdekat ini. Nah itu udah next dulu. Next dan. Nah masih ada yang mau nanya nggak dari tadi panjang lebar seputar sistem kelas dan lain-lainnya gitu. Apapun kalian mau tanyain, silakan bisa ditanyakan sekarang. Terus juga dimohon untuk mengisi evaluasi terakhir hari ini. Next. Bisa dilihat itu Rel nitip copy link dong. Kita kasih waktu sampai 8.30 kalian buat ngisi evaluasi ini. Ditambah juga yang mau masih nanya juga bisa sampai 8.30. Tolong isi ini juga ya. Evaluasinya. Yok. Sok dipersilakan Yovanka atau Ricky boleh. Kalian udah lihat kan untuk yang di BNCC Bandung itu bakal ada lagi webinar series. Nah, pembicara itu Pak Bobi. Nah, kalian jangan lupa untuk ikut di tanggal 21 September 2020 jam 3 sampai jam 5. Nanti dia itu bakal di Zoom. Jadi kalian jangan lupa daftar, di bawah ada form pendaftarannya. Oke, terima kasih. Tuh yang nanya tuh kalau sekarang berarti belum benar-benar mulai kelasnya gitu. Belum. Sekarang namanya juga masih trial ya kan? Ya, masih trial kelas ini. Trial. Jadi sebelum kalian benar-benar daftar kan di situ kan kalian diwajibkan membayar uang kas juga dan buat komitmen. Jadi kalian sebelum berkomitmen, kalian cobain dulu gitu. Intinya gitu sebenarnya tujuan trial class. Kalian biar bisa coba sebelum kalian komitmen. Daripada kalian langsung masuk komitmen tapi nggak tahu apa yang tahu-tahu pas udah pertama kali nyoba nggak suka ya susah ya jadinya. Jadi kita tuh ngadain trial class ini biar kalian biar bisa nyoba dulu lah. Sedikit sebagian experience dari kelasnya nanti gitu. Ya, misalkan gua jual roti, ya kan kalau misalkan nggak tahu rasanya, kita kasih dulu aja sih trialnya gitu, bisa ya icip-icip gratis gitu kan. Ya sama kayak gitu kita juga. Wadaw, Pak Bobi. Ngefans banget gila ya gue sama Pak Bobsis. Ntar malah fangirling lagi. Nah ini jadi
tanggal 21. Hari apa 21 teh? Oh, hari 21 itu Senin hari ya? Senin. Hari Senin. Jam 3. Jam 3 ada kelas nggak ya? Oh, nggak ada. Nice. Registrasinya, ya itu ada lah ya di grup. Bisa dilihat. Jadi mah hanya mengamplify. Yoi. Bahasa apa mengamplify? Oh, daftar lagi. Gimana caranya daftar lagi? William Irawan teh anaknya Igi bukan? Oh, yang tadi. Halo. Tadi ada apa? Oh, ada ini ya. Apa sih? Saya Urusan ada apa sih? CLO gitu kan? Iya, ya. Excellence program. Oh, baru lagi ya namanya. Untung aku tidak Setahun pernah kan? jadi FL. Setahun kan? Setahun? 2 semester? Iya. Oh my god. Untung dulu CLO 1 semester doang. Jadi dulu setahun 2 semester ntar ngangon anak-anak. Mhm. Seru, seru. Oh, ini Bapak Jeff nampaknya pergi ya, udah ada rapat lain. Ya, bye-bye Iya, Bapak Jeff. gue ada ini dulu bentar ya. Oke, gue serahin. Masih ada yang mau nanya lagi? Gak apa-apa sih, nggak berhubungan Ya, dengan ini juga. Apapun lah ditanya seputar ngobrol PNBP. santuy, ngobrol santuy. Ya, terima kasih Bapak Jeff kalau mau pergi. Oh, sudah pergi nampaknya. Ini kalau mau ada tanya-tanya random juga bebas. Lebih baik tuh. Iya benar, kalau bisa kalian pilih salah satu, jangan maruk dua-duanya. Gue nggak yakin kalian bisa ngatur dua-duanya sih. Tapi ya kalau kalian tipikal orang ambis gitu kayak Mas Farel yang semuanya diambil ya nggak apa-apa sih. Kalau kalian sanggup mah nggak apa-apa. Hah? Tapi Enggak loh. enggak, Gue dulu, maksudnya begini loh. Ente kan di mana-mana ada ya. iya, tapi maksudnya kalau soal kayak gini, gue dari dulu tuh satu-satu. Kayak gue semester Kalau satu, daftar dua. dua-duanya gimana? Nggak apa-apa sih asal ini bisa ngatur waktu. Iya bisa ngatur waktu. Sebenarnya dua-duanya mungkin. Sebenarnya dua-duanya mungkin kalian bisa ikutin juga dua-duanya sebenarnya. Coba Secara Bapak Farel. atau waktunya benar mah bisa. Gue aja dulu Sharing. dari semester 1. Semester 1 tuh, semester 1, 2, 3, gue fokus CP. Competitive Programming. Semester 3 baru gue mulai belajar web. Terus semester 4, 5 baru gue disuruh ngajar web. Udah, satu-satu gue. Oh iya. Kalau sekaligus Cuma ya gimana? Kebetulan gue ada di mana-mana gitu. Ada di mana-mana. Tuh, menurut lu gimana Rel tuh, bantu jawab tuh. Kalau master full stack sama UI sekaligus gimana? Per minggu ya? Game making webmaster kan udah ada trial class. Nah, itu. Bukan, gue nggak terlalu, bukan yang ngurusin e-sport. Gue perwakilan dari e-sport. E-sport lagi di-invite-invitein dah anak-anaknya. Ya, kenapa? Itu silakan jawab Bapak Evan. Bukan domain kita soalnya, bukan domain kita. Ya mungkin semua webmaster kan udah teriak kelas. E-sport masih nggak ada kabar kak. E-sport lagi di-invitein. Emang ikut apa? Dota atau apa? Ini tuh ya kita lagi invitein. Kan kita udah ngeliat si list-listnya kan kalian yang di Google Drive, Google Form. Nah kita tuh lagi nyiapin platformnya. Tenang aja, nanti pasti bakal ada kayak gini kok. Dan kita bakal main seru-seruan bareng kok. Jadi kalau misalnya lu pengen ikut dua-duanya, full stack sama UI UX, kalau kata gue sih ya boleh, cuma kayak ya
asal nggak banyak-banyak kegiatan lain gitu di luar kayak UKM lain gitu atau misalnya kerjaan lain gitu di luar. Soalnya kan orang kan macam-macam, ada yang ikut UKM-nya banyak, ada yang Betul. kerja juga di luar kuliahnya. Nih Jadi gini nih, kalau gue cocok-cocokan tuh aja udah punya gitu. hitungannya. Gue udah punya hitungannya sih. Jadi tuh sebenarnya ini tuh per course kita tuh sebenarnya memungkinkan buat sehari sekali juga sebenarnya. Jadi kalau kalian memang benar-benar serius dan mau bisa. Jadi gini, gue punya hitung seminggu 2 kali. Ya benar, benar seminggu 2 kali. Ya kalian kan ada ya UX ya sama kan web kelasnya full bisa. stack. Yang kemungkinan besar sih kelasnya jam segini ya, soalnya ya kalian tahu sendiri lah kita harus supaya semuanya bisa ikut. Kita live sessionnya malam-malam kan, gitu. Nah, Betul. jadi gue sih udah sempat ikut juga buat pertemuan-pertemuan yang awal gitu. Sekitar setengah pertemuan awal tuh kalian tuh bisa nyelesain tugas kalian di bawah 5 jam per kelasnya. Jadi kalau kalian misalnya kalian punya waktu seminggu 7 hari kan, kalian bisa dalam waktu sehari kalian sebenarnya bisa belajar dua-duanya, atau biar nggak pusing kalian bisa itu bagi itu jadi 2,5 hari lah. Jadi misalnya 4 jam buat 4 jam buat ngerjain full stack, 4 jam buat ngerjain UI UX bisa lah harusnya. 4 sampai 6 jam sih per kelasnya, per minggunya. Sekitar 4 sampai 6 jam kalian butuh waktu buat belajarnya sama ngerjain tugasnya. Terus kalau pertanyaannya mending mana, full stack atau UI UX, itu tuh ya balik lagi lu maunya apa. Soalnya kalau gue sendiri, karena gue orang full stack, jadi gue mikir UI UX tinggal nyari template gampang lah, kelar gitu. Nah, coba kalau misalnya lo posisinya gue sebagai orang UI UX gitu, ngoding doang gampang, tinggal cari programmer gitu kan. Kayak masing-masing tuh punya peran masing-masing, jadi tergantung lu sukanya apa sih itu kalau itu. Yang belum ngisi tolong diisi ya itu apa tuh form Sebelum evaluasi. kalian pergi itu isi dulu form evaluasinya guys. Yang tadi tuh udah gue kirim linknya di chat. Mana ya? Kok nggak keluar linknya sih? Atau harus pakai HTTP dulu? Nggak keluar dalam bentuk link juga. Bintang 5 Gojek. Gojek meren. Terus kalau nggak, kalau lu udah punya tim ya pilih salah satu gitu. Jadi lu bisa collab sama teman lu. Oh, ternyata. Mantap. Oh, udah hasil tadi. Kayaknya jadi 103 mana mau pada di sini. Wah. Empat 45 detik terakhir untuk bertanya. Iya, 45 detik ya. 30 detik berarti sekarang. Persilakan yang mau bertanya. Udah 35. Thank you yang udah join. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan tolong isi yang evaluasi, dan thank you. Jangan lupa daftar ya. Sampai jumpa di kelas aslinya dan interview bagi yang mau jadi staff atau aktivis atau pengajar. Udah ya, thank you, bye-bye. Yang mau live udah beres ya ini. Thank you ya all. Kelas dismissed. Yang mau bubar.